Aku tuh lagi sedih Loren, padahal beberapa hari lalu lihat Instagramnya insert waktu berita Mas Polo Sri Mulat meninggal. Gue tuh sedih loh. Aku juga lagi sedih juga. Oh, kenapa? Kalau ngomongin komedian, Mas Tukul. Oh iya, kenapa Iya, Mas Tukul tuh sampai sekarang masih dalam tahap recovery. Tuh kan, Jadi dia belum bisa berkarya. tuh kan. Aku tuh langsung jadi keinget gitu loh Ren, masa-masa kejayaan pelawak-pelawak soalnya besar memang seumuran Indonesia. kamu ya. Lupa sih aku. Emang Gak seumuran. salah sih. Emang lucunya lo tuh lucu zaman dulu. Oh, kurang ajar Lo lo. tuh lucu lo iya dong. Lucu zaman lo sekarang tuh kayak nggak diterima sama anak-anak Gen Z. Tapi ngomongin itu yang ada di kepala aku. Apa ya lagi? Betapa komedian zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda, yang membuat aku tuh rindu akan kiprah dan juga keadaan para pelawak-pelawak Indonesia kala itu. Apa yang kamu rindukan? Komedian zaman dulu tuh menurut aku ya, tuh lebih punya ciri khas. Oh. Lebih punya ciri khas. Mulai dari penampilan fisik kayak Jojon, Abah Us-Us, Tesi, Esther gitu, Mas Doyok gitu. Kayaknya mereka belum ngapa-ngapain aja kita udah langsung tahu mereka siapa. Ya itu kan seumuran lu. Emang selevel, jadi memang paham. Kalau lo merindukan komedian zaman dulu ya gue paham. Tapi kan sekarang juga udah ada banyak ini loh komedian-komedian anak-anak baru yang sekarang tuh yang lebih frontal, yang lebih berani gitu kan, seperti Ayu Ting Ting kan cantik ya kan, fisiknya bagus, visualnya cantik tapi jadi komedian. Ya kan, ada Andika Pratama, ada Surya Insomnia, ada Hesti. Aduh, gue suka banget sama Hesti. Dia tuh adalah pelawak kelas atas. Ya kan? Aduh, banyak deh gitu. Nah, justru dengan munculnya nama-nama komedian baru yang kamu sebutkan itu membuat diskusi ini menarik. Betapa berbedanya komedian zaman dulu dan komedian zaman sekarang. Kayak komedian zaman sekarang tuh cakep-cakep. Ya bagus dong. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Mewarnai pertelevisian tuh jadi semakin segar gitu. Dan tidak hanya itu, menurut kami, menurut kami, penonton-penonton laule, Penonton-penonton kayak lu tuh. kurang ada ciri khasnya. Aduh, zaman sekarang tuh nggak pakai ciri khas, Steve Hendrik. Iya kan, kalau zaman-zaman dulu lu berkibar di televisi kan lu punya ciri khas. Yang kayak lo tuh sekarang ini tuh udah lebih bagus lagi. Iya kan, sekarang tuh perkembangan media, perkembangan digital, apalagi sekarang instantly orang tuh udah bisa dikenal secara publicly gitu, secara umum. Itu tuh sekarang tuh perawakannya tuh berbeda. Dan sebenarnya gue rasa juga komedian-komedian senior tuh kayaknya sebenarnya sudah bisa melihat perkembangan zaman deh seharusnya, ya kan? Nah, bicara mengenai komedian senior, aku tuh inget apa yang dikatakan oleh Pak Bolot. Pak Bolot tuh bilang, yang berbeda tuh bukan hanya tampilan fisik aja komedian dulu dan sekarang, tapi cara mereka melawak, perform itu beda. Kalau komedian zaman dulu tuh kayaknya tuh pure gitu. Mereka tuh melawak karena mereka pengen membuat orang lain tertawa, menghibur. Kalau komedian zaman sekarang, mereka tuh pengen mengangkat isu sosial, mereka nyinyir dan juga mengangkat masalah pribadi di selepet-selepet. Apa tuh istilah zaman sekarang? Di roasting. Nah, mengangkat kehidupan pribadi, jadikan komoditi. Beda sama zaman dulu. Wah, gue tersinggung deh. Kalau gue kan komedian zaman sekarang diambiar. Duh elah, nih kita spill ya. Beda. Kalau zaman dulu, yang nggak pelawak dulu, benar-benar ngelawak mencari orang seneng. Bikin orang ketawa maksudnya. Seneng. Iya, Ketawa hahaha gitu Jadi maksudnya. seneng. Maksudnya bikin Dulu, kalau sekarang? Kalau sekarang lain. Kalau sekarang gimana? Sekarang itu namanya ya mengenai persoalan-persoalan teman aja di rumah tangganya dibawa-bawa. Diumbar-umbar, jadi objek. Iya. Sebetulnya itu rahasia rumah tangga tuh. Iya. Nah, bersama dengan kita sekarang ini sudah ada rekomendasi buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Ada makanan khas Turki ya. Tuh, rupa-rupa nih. Rupa-rupa. Ini ada chicken kebab, terus ini tuh roti Turki dengan atas
atasnya 4 jenis keju. Oh iya. Oh, ini omeletnya Turki nih, Ren. Omelet itu telur pakai cheese. Iya. Iya. Nah, ini tuh kebab tapi versi terbukanya. Oh, iya. Nah, ini baklava, dessertnya. Baklava. Kan berbukalah dengan yang manis Betul, tuh. berbukalah dengan yang manis. Oh, berarti lengkap ya. Lengkap. Nah, ini enak sekali untuk bisa dinikmati bersama dengan teman dan keluarga. Biar beda-beda hidangan Betul. berbuka puasanya setiap hari. Ya sama kayak perubahan selera masyarakat terhadap komedi. Berbeda-beda di tiap zaman. Betul, tapi nggak semua komedian zaman sekarang ini hanya membahas rumah tangga orang, hanya bisa roasting-roasting, nggak juga. Lagian kan zaman sekarang tuh udah berubah zamannya. Ya kan seperti tadi gue bilang, medianya udah berubah. Taste orang juga udah berubah. Comedian taste-nya juga udah berubah. Jadi harus move on. Iya, bagian itunya aku setuju. Zaman berubah, selera berubah, komedian juga harus menyesuaikan diri. Tapi aku juga jadi inget ya apa kata Bopak yang menyebutkan, hai, pelawak itu ditugaskan bukan buat mengkritik, bukan untuk ngejudge. Tapi ya, pelawak itu memang tugasnya adalah membuat orang yang sedih dihibur dengan lawak, dengan tawa, dengan canda, jadi happy. Udah itu aja. Jadi jangan saling menjelekkan orang lain. Iya, tapi itu setuju juga. Cuma kayaknya sebenarnya roasting dengan melawak mungkin adalah dua hal yang berbeda. Tapi roasting itu bisa menjadi bagian materi dalam melawak. Yang aku rindukan dari komedi zaman dulu adalah benar apa yang dikatakan oleh Harry de Freitas. Lu masih inget nggak Harry de Freitas? Oh lo ya. Yang Kak dulu, Hari. yang dulu jadi aduh. pionir. Iya, aduh gemes banget. Lu Komedian. juga belajar dari dia kan dulu tuh. Iyalah, Iya, bener, sempat bener. diajarin. Iya, bener, Aku bener. Becky itu kan juga anak bener. didiknya Harry de Freitas. Dia Bener. tuh bilang ya, Apa tuh dia? yang dirindukan dan mungkin bisa dikopi oleh para komedian zaman sekarang. Pelawak zaman dulu itu walaupun hanya sekedar melawak dan melucu, ada nilai-nilai positif yang ditularkan. Entah persahabatan, semangat kekeluargaan, hidup kerukunan, gitu loh. Jadi nggak cuman Nggak beda guya-guyu. jauh sama komedian zaman sekarang. Itu juga yang di-influence adalah kekayaan. Kekayaan, perceraian, dan kerugian. Kerugian lagi. Piye toh? Iya. Tapi gue juga setuju kok adanya pesan positif dari komedian tersebut. Iya kan? Kan wajah-wajahnya baru-baru ini tuh sebaiknya memang menerapkan hal itu agar masyarakat tuh lebih teredukasi, diberikan influence yang terbuka dan lebih modern gitu. Iya, aku setuju tuh tadi yang kamu bilang ya. Apa kata Pak Bopak, apa kata Harry de Freitas, harus ada pesan positif dari seorang komedian. Kan tadi kan kamu bilang, kalau komedian zaman sekarang sama kayak masyarakat lain, sama kayak bintang-bintang lain, sibuk flexing lagi, sibuk flexing aja. Kurang-kurangin deh pamernya. Apa sih sebenarnya pengen ditunjukin ya? Mereka nggak mamer kekayaan gitu, enggak. Pengusaha skincare kali yang mamer. Lu gimana sih? Suka bedain dong komedian sama pengusaha. Soalnya Kak, zaman sekarang kalau di sosial media semua bikin konten lawak, entah pengusaha, entah komedian, sama-sama aja gue lihat. sekarang tuh sebenarnya kalau gue pelajari ya, komedian zaman sekarang itu harus punya materi. Iya kan? Nggak bisa kayak zaman dulu tuh bisa dipakai terus materi. Kalau zaman sekarang tuh materi tuh harus dipelajari. Iya kan, gue lihat tuh dari Kiki Saputri, dia punya tim. Bahkan dia tuh bisa nggak tidur hanya untuk diundang sama kenegaraan misalnya untuk ngerosting dan komedi. Ya gimana gitu. nggak mereka harus nyiapin tim, Ren? Iya dong. Sekarang kan mereka juga melucu di sosial media. Ya otomatis materi yang udah mereka pakai di sosial media nggak bisa dia pakai di panggung lagi dong. Ya udah basi kali materinya. Justru, nah itulah bedanya sama zaman dulu. Mungkin zaman dulu itu lebih organik, ya kan? Dan betul kata kamu. Jadi mereka komedian tuh bener-bener untuk memberikan apa ya, semangat dan yang lucu-lucu bagi yang sedih. Kalau zaman sekarang nggak gitu. Yang sedih ditekan, ditindas memang. Tuh. Apa positifnya kan zamannya itu? Loh, kok apa positifnya? Supaya diberikan kekuatan batin
Kayaknya komedian-komedian yang baru udah semakin dikenal kok karakter-karakternya. Tadi seperti gue tunjukin, Ayu Ting Ting tuh lucu loh sebenarnya. Komedian sekarang Mas Andre itu lucu banget. Iya. Aku nggak bilang mereka nggak lucu. Aku bilang mereka lucu, tapi mereka tuh dikenalnya bukan sebagai orang yang lucu, tapi mereka dikenal sebagai bintang, sebagai orang cakep, sebagai orang cantik yang kaya raya. Ini tuh semua salah teknologi, kata aku, Mada. Teknologi yang bergerak serba cepat seperti ini, akhirnya para komedian-komedian zaman sekarang itu berpacunya, bersaingnya bukan hanya dengan sesama komedian lain, tetapi dengan kecepatan zaman. Sehingga materi lucunya mereka itu bukan cuman komedi, tapi udah saling menjelekkan satu sama lain dan mengumbar borok. Makanya bergaul yang namanya Bang Komeng yang nanti sebentar lagi dapat kursi ya di DPR MPR nih. Bang Komeng kemarin aja bilang tuh ya sama gue, kalau komedi itu harus bisa mengikuti zaman dan beradaptasi dengan teknologi, Dave Hendrik. Bang Komeng udah dapat kursi. Boleh pinjem kali, kita aja masih lesehan Bang Komeng. Kita lesehan. Iya bener. Udah ada hari musik, bentar lagi kita doain ada hari komedi. Jangan lupa Bang Komeng, karena komedi sekarang erat hubungannya dengan flexing. Bikin juga dong hari flexing. Dan juga hari julid. Iya kan? Ya udahlah, itu salah satu cara mereka kan untuk bisa bertahan dan mengikuti zaman. Karena bagaimanapun juga Dave, kan kita belajar ya. Seusia-usia kita berdua nih sekarang ini, kalau kita nggak ngikutin zaman, aduh, gak ada yang manggil lu namanya Dave Hendrik dari jauh. Iya kan? Mengikuti perkembangan zaman, aku setuju. Aku cuma mau ngingetin aja, harus tetap disertai dengan pesan positif, walaupun hanya cuman melawak. Nah, dan juga harus tetap ikutin dan nonton Spill the Tea. Dave dan Delano tentunya di sini setiap hari Jumat di jam yang sama di Insersia. Sampai ketemu minggu depan. Selamat menunaikan ibadah puasa.